البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan tiga kabilah di Madinah, dari kabilah-kabilah Yahudiyah yang awalnya Rasulullah SAW buat kesepakatan dengan mereka untuk tidak saling menyerang, untuk hidup tanpa menimbulkan kemudaratan satu sama lain. Tapi ternyata mereka mengkhianati sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi sejak dulu sampai sekarang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam perangi mereka dan usir mereka yang tersisa dari Madinah. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya yang juga menunjukkan tentang kejahatan orang-orang Yahudi. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, man huwa alladhi sahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu yang telah mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan hadis tentang tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang tidak kita dapati a'immah menyatakan tentang kelemahannya, sehingga wajib kita membenarkan khabar tersebut bahwasanya memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tersihir. Cuman sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidaklah sampai menjadikan celah atau menjadikan perbuatan-perbuatan beliau terjatuh pada perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena dari sisi ini Rasulullah SAW terjaga. Jadi tidak ada celah bagi orang-orang Mu'tazilah untuk beranggapan kalau Nabi tersihir berarti bagaimana beliau menyampaikan risalah, bagaimana beliau menyampaikan wahyu di saat beliau tersihir. Nah, ini tidak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak sampai apa? Tidak sampai membuat cacat sisi kenabian beliau. Nah, sebagaimana diterangkan dalam kelengkapan hadis bahwasanya dampak dari sihir tersebut adalah apa? Dihayalkan beliau mendatangi keluarganya padahal tidak. Itu saja. Maka datang Jibril untuk meruqyahnya. Nah, siapa yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Wal jawab, Labid bin A'sam al-Yahudi. Wal dalilu hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraik yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam. Telah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Yahudi dari Yahudi Bani Zuraik yang dinamakan dengan Labid bin A'sam.
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dari sihir tersebut dan diberitahu tentang tempat sihirnya. Fi mushtin wa musyatah. Naam, yaitu apa? Menyihirnya ikhwani fillah yaitu dari rontokan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memang salah satu jenis metode sihir yang turun-temurun seperti ini. Dan termasuk sihir yang kuat kalau sampai nak mengambil bagian tubuh dari orang yang disihir. Mengambil sisir dan rambut yang rontok dari rambut yang disisir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicampur dengan perkara yang lain dan dimasukkan ke suatu sumur agar tidak ketahuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Tahu yang melindungi hamba-hambanya, terlebih lagi Rasulnya yang maksum. Maka diberitahu tentang tempatnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam disembuhkan dengan ruqyah oleh malaikat. Ini juga dalil ikhwani fillah bahwasanya di ruqyahnya seseorang apabila dia tidak meminta, tidaklah menjadikan dia keluar dari keutamaan 70 golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kenapa? Karena di situ Jibril yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan untuk meruqyahnya. Makanya ikhwani fillah dianjurkan pada siapa saja yang mendapati saudaranya kok dilihat membutuhkan untuk diruqyah. Seandainya melihat bahwasanya dia tidak mampu meruqyah dirinya sendiri, maka bantu tanpa menunggu untuk dia meminta. Dan ini tentunya lebih utama bagi orang yang meruqyah dan juga yang diruqyah. Kemudian setelah diberitahu tentang tempatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya, tidak kemudian mengambilnya. Dan ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kenapa? Karena beliau tidak menyukai untuk kejelekan itu tersebar. Biarkan saja, yang penting aku sudah sembuh. Dan ini juga contoh yang baik bagi kita ikhwan fillah. Satu perkara yang telah selesai, yang akibatnya sudah tidak ada, sudah berlalu, maka sudah tidak usah diotak-atik sehingga menjadikan timbul lagi permasalahan atau menjadikan heboh dan seterusnya. Karena fitnah yang telah terkubur, kemudian manusia sudah melupakannya, kalau diungkit-ungkit kembali akan menimbulkan fitnah baru. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berhubungan dengan Labid ibn al-A'sam al-Yahudi ini sendiri, dia juga memiliki andil yang besar ikhwani fillah dalam mencetuskan pemahaman yang batil di dalam Islam. Kenapa? Karena dari jalur Labid bin A'sam inilah muncul pemahaman Jahmiyah. Jadi kalau ditanya dari mana sumber pemahaman Jahmiyah, pemahaman yang sangat fatal, sampai-sampai Imam Al-Lalika'i rahimahullahu ta'ala dalam Syarh Sunnah beliau, itu Syarh I'tiqad Ahli Sunnah, mengutip dari sekian ratus para a'immah yang menyatakan tentang kekufuran Jahmiyah, bahwasanya orang-orang yang berpemahaman Jahmiyah adalah kufur.
Nah, urutan pemahaman Jahmiyah ini kalau dilihat sanadnya ikhwan fillah berujung pada Labid bin A'sam al-Yahudi. Mereka yang meyakini bahwasanya Allah itu tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Jadi semua nama-nama yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam As-Sunnah mereka tolak. Alasannya karena kalau ditetapkan nama berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Demikian pula semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Rasul dalam As-Sunnah mereka juga tolak dengan alasan yang sama. Sehingga di sisi orang-orang Jahmiyah berarti apa? Zat yang mereka ibadahi sebenarnya apa? Ada tidak yang seperti ini Pak Albin? Tidak ada. Oleh karena itulah dikatakan oleh para a'imah al-Jahmiyah ya'buduna adaman. Orang-orang Jahmiyah itu beribadah kepada sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Bagaimana mungkin sesuatu ada enggak ada nama, enggak ada sifat? Tidak akan mungkin ada. Nah, jadi mereka beribadah kepada sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Dan ini jelas kebatilan yang fatal. Nah, rentetan pemahaman Jahmiyah ini silsilahnya bagaimana telah kita ulang berkali-kali pada pembahasan akidah. Indak ya Talha. Jahmiyah yang kemudian sampai ke Labid bin A'sam, bagaimana silsilahnya? Baik, itu silsilah pemahaman Jahmiyah. Nah, Jahmiyah nisbah kepada Jahm bin Safwan. Yang Jahm ini mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Kemudian Ja'ad bin Dirham mengambil dari Aban ibnu Sam'an, yang dia mengambil dari Talut ibnu Ukhti Labid. Kemudian Talut ini mengambil dari siapa? Labid bin A'sam al-Yahudi. Ini silsilahnya. Jahm dari Ja'ad, dari Aban, dari Talut, dari Labid. Ini silsilah kekufuran, ya. Silsilah kekufuran. Bagaimana pemahaman Jahmiyah diajarkan dari dedengkot-dedengkot kebatilan tersebut. Siapa yang disembelih oleh seorang amir di hari raya Idul Adha? Ja'ad bin Dirham. Nah, Ja'ad bin Dirham ikhwani fillah disembelih, yaitu dihukum apa? Dihukum mati. Maksudnya dihukum mati di hari raya Idul Adha oleh Khalid Al-Qasri. Dan ini tentunya apa? Sebaik-baik ingkarul mungkar, karena dia penguasa. Karena Ja'ad bin Dirham menyebarkan pemahaman kufur. Dan seharusnya demikian di negeri-negeri Islam. Siapa-siapa yang menyebarkan pemahaman-pemahaman kekufuran yang hakikatnya adalah pemurtadan kaum muslimin, ketika telah dimintai tobat dan mau bertobat, ya hukumnya pancung. Makanya dalam kisah yang masyhur, Taib Amir yang muwaffaq ini mengatakan, dahu dahayakum, silahkan kalian menyembelih udhiyah kalian. Fa inni mudahhin bi Ja'ad bin Dirham, karena sesungguhnya aku berkorban, yaitu menyembelih korban dengan apa? Ja'ad bin Dirham. Karena sesungguhnya dia apa? Dia berkeyakinan bahwasanya Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Baik, dan ini kalimat yang masyhur
Nas'alullah al-afiyata wassalamah.